Jadi kalau kita bilang si fulan akhlaknya baik, itu wajahnya atau batinnya? Wajahnya atau batinnya? Batinnya, ya. Tapi kalau kita sebut si fulan cakep, itu apa? Wajahnya. Sepakat ya? Jadi sebenarnya saudara yang melakukan Allah, kita itu sudah biasa mengakses alam yang bukan zahir. Cuma nggak percaya aja. Kita setiap hari loh memandang yang tidak zahir itu. Setiap hari kita memandang yang tidak zahir. Kita sering ngomong, gue ikhlas loh. Itu kan ngomong mau menzahirkan yang batin, ya kan? Karena orang nggak percaya lalu kita zahirkan. Tapi semakin kita zahirkan yang batin, dia jadi nggak batin lagi. Nah, maka batin itu bahasa Arab sesuatu yang tersembunyi. Biarkan dia tersembunyi. Nanti biarkan orang-orang dengan batinnya memandang. Lalu beliau mengatakan fal jasadu mudrakun bil basar. Jadi yang saya tanyakan barusan disebutkan sini. Maka kegagahan pada jasad dapat dilihat dengan mata fisik. Wan nafsu, kecantikan kegagahan dalam jiwa, mudrakatun bil basirah, dapat dipandang dengan basirah, dengan mata batinnya. Walikulli wahidatin minhuma hay'atun wa surah. Dan masing-masing itu punya rupa. Penyerupa. Coba ada orang gagah ketika dia marah, gagahnya gimana? Hilang. Ya. Ada cowok-cowok keren tapi tangannya begini deh, ya. Gimana kira-kira? Langsung gak keren lagi. Ya, berarti dia punya masalah. Punya masalah. Apa yang paling mengejutkan saya di sini, di teks ini, beliau bacain ayat, tulisin ayat, surat Shad 7172. Tapi penafsirannya ini yang bikin saya kaget. Surat Shad 7172. Ayatnya kalau dibaca, inni khaliqun, sesungguhnya aku menciptakan basyaran, manusia bashar. Bashar itu fisik. Jadi manusia itu terbagi dua. Satu sisi bashar, bukan bashar asad loh ya. Bashar itu sisi fisik. Mintin, dari tanah atau dari saripati tanah. Benar nggak? Antum makan yang dari tumbuhan? Bahkan hewan-hewan itu makan tumbuhan atau makan apa? Makan bulan. Makan tumbuhan ya. Jadi beda sama Superboy, Superman ya. Superman nggak perlu makan, dia cukup kena cahaya matahari. Ya. Nah, itu alam imajinatif itu. Lalu apa kata beliau? Ada ayat berikutnya bahwa di dalam diri kita ada sesuatu yang bukan dari tanah ini, bukan dari bumi. Antum itulah yang disebut alien. Fa idza sawaituhu, kalau si tanah itu, saripati tanah itu sudah diaduk, diolah sehingga menjadi janin. Sawaituhu, aku sempurnakan fisiknya. Nafakhtu fihi min ruhi, baru aku install namanya roh, ditiupkan roh di situ. Dan Allah menyebutnya ruhi, roh milikku. Perbedaan agama sebelah mengartikan itu rohku sendiri, kezatku. Sehingga Nabi Isa itu disebut rohnya Tuhan, padahal maksudnya roh milik Allah. Sama kayak kalimat ardullah, bumi Allah, maksudnya bumi milik Allah. Bukan berarti bumi ini di dalamnya ada Allah, bukan. Ya. Ini akibat penerjemahan kitab suci yang tidak cocok ya. Jadi Injil itu dulu mungkin diterjemahkan tapi tidak pas oleh sebagian penerjemahnya. Wallahu a'lam ya. Lalu apa kata beliau, ini kalimatnya ini yang bikin saya bergetar ketika awal membaca. Fanabbaha ala annal jasada mansubun ila tin. Allah mengingatkan kamu wahai manusia bahwa tubuh fisikmu ini dia berasal dari tanah. Mansubun, dia dinisbatkan ke tanah. Berarti nanti semua yang berbau tanah itu miliknya. Itu tempat pulang kampungnya.
Jadi pulang kampung kita emang ke tanah. Antum lahir di mana? Itu kampung KTP, kampung akte lahir. Tapi kampung kita itu bisa di tanah mana aja. Namun ingat, kita punya makhluk alien di dalam, namanya roh. Yang ini kampungnya bukan di Aceh, bukan di Padang, bukan di Jawa, bukan di Sunda, bukan di Kalimantan, bukan. Yang ini bernama roh itu kampungnya di negeri yang lain. Disebutkan di sini, waruhu mansubun ilaihi, dan roh itu berasal dari hadiratnya. Disebut rohku, roh milikku. Jadi sebelum ditiupkan roh itu, roh kita diminta bersaksian, dan dia menatap Allah Ta'ala. Itu yang ayat yang masyhur di surah Al-A'raf, alastu birabbikum, masih ingat? Bukankah aku Rabbmu? Jadi antum sadar atau tidak, kita ini semua pernah bertemu Allah. Kita semua ini. Jadi sebelum kita ketemu di sini, kita udah bareng di sono. Ngapain? Kita udah ketemu Allah. Jadi sekarang walaupun antum nggak tahu nama sampingnya, dulu udah bareng. Dalilnya ini, kemudian hadis Nabi, innal arwah junudun mujannada, hadis Sahih Muslim. Roh itu dia berbaris-baris. Kalau dia kenal dia akan akrab, kalau dia nggak kenal dia akan menjauh. Hadis Sahih Muslim. Jadi kita udah ketemu sebelumnya. Cuma sekarang ada yang nggak hafal kan namanya. Tapi roh itu bentuknya lebih bagus dari tubuh fisik ini, lebih ideal. Di saat itu, di alam roh itulah Allah memuliakan, memberi anugerah kepada semua roh, memandang kepada sumber roh. Jadi makna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu jadi nggak serem sebenarnya. Coba terjemahin. Inna lillahi, coba terjemahin. Sungguh kami milik Allah, ya kan? Maksud lainnya, kami berasal dari hadiratnya, dari alam roh yang kepunyaannya. Lalu kalimat berikutnya, wa inna ilaihi raji'un. Lalu kami nanti akan pulang kampung ke hadiratnya. Pengen nggak pulang kampung? Pengen mati nggak? Nggak mau. Kalau pulang kampung mau. Maksudnya apa? Kalau saya biayain pulang kampung ke kampung fisiknya, pada seneng kali ya. Gratis kita bayarin tiketnya pada mau pulang nih kayaknya. Tapi kalau saya biayain pulang kampung ke alam sana, mau nggak? Nggak mau ya? Padahal nggak bayar lah ya. Kok nggak mau? Berarti kita belum kenal alam kampung rohani. Pulang kampung itu menyenangkan nggak? Tunggu dulu. Kalau masih mahasiswa, masih siswa, pulang kampung mah enak. Di kampung udah ada yang nanggung. Tapi kalau sudah bermuka-muka begini nih, pulang kampung nggak punya rumah di kampung, mau tinggal di mana? Pulang kampung nggak pernah bangun kampung, malu. Pulang kampung dulu punya kasus di kampung, malu pulang. Pulang kampung tapi nggak pernah nyapa-nyapa orang di kampung, berani pulang nggak? Nggak berani. Kawan kita ada, salah seorang udah 35 tahun nggak pernah pulang kampung. Saya tanya, kok kamu nggak pulang? Dalam hati aja dia jawab ya. Tapi mukanya udah menjawab, saya udah tahu. Ah, malu gitu. Mukanya langsung malu. Gimana mau saya pulang kampung? Saya nggak pernah buat apa-apa di kampung, nggak pernah kirim apa-apa ke kampung, nggak pernah nyapa orang kampung, nggak punya tanah di kampung, nggak punya rumah di kampung. Jadi antum itu sebenarnya kalau mau pulang kampung itu akan senang, pede kalau pulangnya pakai Fortuner atau Alphard gitu ya. Kalau pesawat yang VIP. Jadi kalau orang tanya, naik apa dek? Nggak naik kapal, apa tuh, kapal yang pakai pisang itu. ya itu, nggak pakai kapal getek itu ya. Tapi pakai apa? Pakai pesawat Garuda. Wih, pesawat batik. Kalau yang nggak bawa dikit teman, Lion gitu ya. Udah siap-siap kayak angkot di atas deh. Ya, muter-muter dulu, baru turun. Kita kemudian bangga dengan kendaraan yang kita naiki. Tapi lebih bangga lagi, ini mohon maaf ya, yang paling senang pulang pakai kendaraan itu orang mana? Pakai mobil. Itu orang kampungnya Ustadz Sandy ini ya. Baru beli Avanza bawa pulang langsung. Beli Karimun aja bawa pulang. Apalagi punya Alphard bawa pulang itu ya semua.
Kenapa? Pengen nunjukin ke orang kami jadi tren ya. Bapak ibu saya kan bilang, nah pulang tuh jangan pakai pesawat mulu, pulang tuh bawa mobil. Saya mikir capek pakai mobil. Tapi itu bagi orang tua membahagiakan. Sampai sekarang belum pernah pulang pakai yang kuda roda 4 ya, kuda Jepang itu ya. Kuda logam mah, kuda besi apa sih namanya. Belum pernah. Karena bagi saya untuk apa sih gitu. Nggak penting amat sih. Tapi bagi orang tua itu membanggakan. Maka teman-teman semua, ini mirip. Mau pulang kampung disambut pede bahagia nggak? Apa kata Nabi? Mau bikin rumah villa di kampung rohani? Nabi mengatakan, man shalla isnatai asyrata raq'atan. Siapa yang sholat 12 rakaat setiap hari, banallahu lahu baitan fil jannah. Allah bangunkan satu istana di surga. Satu villa di surga. Mau? Jadi sholat sunatnya jangan kurang. Di luar tahajud nih ya. Di luar tahajud kita punya 12 rakaat. Itu yang disebut rawatib. Kalau nggak bisa kejar sunat rawatib, ya kejar di duha. Nggak bisa di duha, ya di sholat sunat mutlak. Masih ingat Ali Zainal Abidin bin Husain, anak Husain, itu karena dia ditahan tahanan rumah, nggak boleh keluar, kerjanya cuma zikir, sholat. Berapa rakaat dia sholat tiap hari? 1000 rakaat. Coba bagi 12, sudah berapa tuh? 120 ya? 120 villa tiap hari. Gila itu ya. Itu tajir banget tuh. Kalau pulang, maka Nabi mengatakan, ini level anak-anaknya Husain. Nabi mengatakan, Husain sayyida syababi ahli jannah. Husain itu ayahnya Zainal Abidin adalah pemimpin pemuda-pemuda yang masuk surga. Kabar gembiranya antum yang sudah ubanan, yang sudah keriput, yang sudah ompong, itu nanti jadi pemuda semua. Dan pemimpin kita bernama Husain, Hasan ya. Anaknya Husain setiap hari berapa? 1000. Gimana kalau Husain itu saya nggak tahu tuh. Husain itu satu nafasnya naik itu sudah zikir, turun zikir lagi, nggak pernah lupa kepada Allah. Itu Husain. Kita sholat aja lupa kepada Allah. Gimana mau bangun? Jadi udah bangun rumah di surga, tapi keropos, baru 3 hari runtuh. Asrama IIKI takhusus untuk perempuan kan dibangun tuh oleh proyek-proyek. Kontraktornya jahat sekali. WC-nya nggak di apa namanya tuh yang dikasih semen apa banyak itu kerikil-kerikil banyak. Di bawahnya itu ternyata masih tanah. Diinjek langsung grrr. Itu baru belum lama ya. Kebakaran asrama IIKI masih ingat nggak sebelumnya? Penghafal-penghafal Quran dari kalangan perempuan. Itu asramanya, jadi si pemberi dana oke, kontraktornya kurang ajar. Mungkin kontraktornya bener, tapi tukangnya kurang ajar. Itu. Nah, makanya kita kalau beramal itu betul-betul detail, diliatin, dipelototin pakai kolbu satu-satu. Jangan cuma merhatiin takbir assalamualaikum doang. Ya, apalagi merhatiin kaki kawan. Ya, kita lagi mau maku rumah, tapi yang kita lihat orang maku samping ya, hancurlah tangannya. Ini ilustrasinya. Orang-orang yang membangun rumahnya di surga, tapi dia tidak memperhatikan bahannya, kualitasnya, baru sehari udah roboh. Nah, inilah nasib orang-orang yang tidak memelihara kolbunya dalam sholat. Bilang ini, capek ah, malam tadi tahajud 11 rakaat. Aduh, betisku naik gitu ya. Malam tadi 1 juz langsung roboh. Ya. Roboh langsung. Maka Nabi mengatakan 3 hal yang bisa menghancurkan. Salah satunya ujub, merasa dirinya keren gitu. Lalu diceritakan ke orang. Maka ingat-ingatlah. Mungkin kita sudah banyak bangun, tapi nggak dijaga. Udah bagus, rumahnya udah bagus, tapi nggak dibersihin. Gimana? Ya kotor lagi gitu. Maka teman-teman yang menggunakan Allah, jika ingin pulang kampung indah, maka bangun di sana istana.
Siapkan kendaraan yang bagus. Kalau perlu, kita punya prestasi, nanti diundang pulangnya. Dapat undangan gratis. Itu yang dibacakan dalam surah Al-Fajr. Ya ayat Tuhan, nafsul mutmainah itu undangan kematian gratis, Pak. Mau nggak diundang? Diundang oleh yang punya langit dan bumi. Maka orang-orang ini kalau diundang, disambut oleh makhluk langit dan ditangi oleh langit makhluk bumi. Kita ini ketika lahir, kita nangis. Orang yang nyambut gimana? Ketawa, senyum. Tapi kita nggak tahu ketika kita meninggal nanti orang senyum apa nangis. Kira-kira gimana, Pak? Ibu, Mbak, semua. Kita yang mana nih? Ketika ada salah seorang ustadz meninggal ibunya, itu ramai kan ke sana. Saya langsung sedih gitu. Ya Allah, ini yang terkenal anaknya, tapi ibunya dapat keberkahan. Oh, ternyata anaknya itu jadi seperti ini karena didikan ibunya. Poin, ketika meninggal itu ribuan orang datang, sholat gaib di mana-mana, dapat keberkahan. Kita mikir, kita yang dakwah ini yang mana nih ya? Maka teman-teman semua, disebutkan di hadis Nabi, innamal a'mal bil khawatim. Amal itu tergantung endingnya, tapi ending itu tergantung dalamnya. Jika di dalamnya benar, nanti akhirnya benar. Jadi apa kata beliau? Beliau sedang mengenalkan kampung kita. Kampung kita bukan di Padang, bukan di Pekanbaru, bukan di Jambi, bukan di Kalimantan, bukan di Jawa, bukan di Sunda, bukan di Betawi. Bukan. Kampung kita bernama alam roh. Nanti bakal pulang ke sono. Jadi jangan kemudian terlalu nyaman dengan tubuh ini. Tubuh ini terlalu lemah untuk memikul roh. Coba lihat, Pak. Punggungnya udah mulai sakit-sakit belum? Ya, kepalanya udah sering masuk itu berat gitu ya. Makan gaji-gaji dikit berat. Ini nggak bisa emang. Di sini bukan surganya roh. Dulu masa kecil emang enak kalau makan apa aja naiknya ke atas, Pak. Kalau sekarang makan apa aja maju ke depan, kiri kanan. Tuh semuanya tuh sama aja tuh ya. Tuh sama saya juga begitu. Udah beda. Jadi ternyata tubuh ini punya masa, punya limit untuk berkembang. Selebihnya seharusnya kita mengembangkan roh. Tetap kita makan, minum, puasa, dan segala macamnya. Tapi kita mengembangkan roh. Maka kita kasih rumus. Setiap kali jatah fisik dikurangi, maka jatah rohani bertambah. Contoh, kenapa dalam Islam ada puasa? Supaya orang punya ketajaman kalbu, rasa empati terhadap orang susah. Itu rahasianya. Jadi puasa Daud, puasa bukan untuk sakti. Puasa Daud, puasa Ramadan, puasa Senin, Kemis, itu supaya kalbu kita bisa merasakan kesusahan orang. Itu yang disebut ahli ma'rifat. Bukan yang bisa baca hati orang itu, Pak. Itu mah tukang gosip itu ya. Sok tahu baca hati kita. Itu untuk apa? Tapi orang yang kata Nabi, la yu'minu ahadukum, kamu nggak sempurna imannya. Kamu tidur kenyang, tetanggamu tidur kelaparan. Orang yang ngerti itu yang disebut ahli ma'rifat. Itu yang disebut ahli thariqat. Itu yang disebut ahli ma'rifatullah, ahli hakikat itu. Yang kan sekarang orang banyak ya. Saya lihat beberapa sahabat kita udah mulai kajian syariat, tarekat. Aduh, serem amat sih bahasannya ya. Tapi nggak apa-apa kalau mau tahu. Sebenarnya puncak hakikat itu bukan ngawang itu enggak. Tapi ketika dia mulai berpikir tentang alam kiri kanannya. Ini yang dialami oleh pendiri Jamaah Tabligh Maulana Ilyas, pendiri Ikhwanul Muslimin, pendiri NU, pendiri Muhammadiyah. Dulu mereka sibuk sendiri, sibuk sakti sendiri, sibuk pinter sendiri. Apa kata Hasan Al-Banna? Ya. Saya belajar thariqat Hasafiyah, cabang dari Syaziliyah. Tapi orang thariqat itu sebagian, nggak semua, sibuk sama dirinya, tidak pernah mau memikirkan kiri kanan sampingnya. Akhirnya dibuat gerakan Jami'iyah Hasafiyah, lalu diganti jadi Ikhwanul Muslimin. Dalam setahun punya cabang 300. Baru setahun. Gerakannya betul-betul
ya seperti NU di Indonesia dan Muhammadiyah. Betul-betul persis sama. Dan mereka sama-sama Syadziliyah. Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari rahimahullah itu Syadziliyah sama. Kita punya sanadnya dan kita lihat Syadziliyah toh, ya. Jalurnya ke Syekh Mahfud Termasi terus nyambung ke Abdul Hasan Syadzili. Mereka itu ketika tajam ma'rifatnya, tajam ilmu baca kitabnya, bukan untuk diri sendiri, memperkaya diri sendiri, justru berbagi kekayaan ilmu, dibagi-bagikan, harta dibagi-bagi semua. Dulu kiai-kiai ngasih makan santri kan, semoga sampai sekarang ada lagi ya. Nah, itu warisan dari Rasulullah SAW. Rasulullah itu punya santri, orang-orang sufah itu Nabi kasih makan. Minimal dikasih tempat gratis deh kalau nggak ngasih makan. Gitu, harus ada yang begitu. Jadi apa rumusnya? Semakin kurangi jatah fisik, maka jatah rohani bertambah. Tapi kalau cuma dikurangi tidak dilatih, kepekaannya nggak ada. Khawatirnya nanti jadi dukun, ya, jadi ahli cakra, ya? Baca-baca cakra orang. Nah, maka orientasi rohani kita jangan lagi mau baca cakra, baca aura, itu nggak penting ya. Cukuplah aura kasih yang cantik itu ya. Nggak usah kita baca-baca aura orang, nggak penting. Apa kata Allah? Wa fi anfusikum afala tubsirun. Yang perlu kamu baca itu auramu, dirimu, jiwamu. Surat Zariyat ya. Di dalam jiwamu, apa kamu tidak melihat bahwa ternyata jiwamu alien, dia nggak butuh yang ada di dunia ini, dia butuh yang di akhirat. Itu sebabnya rumusnya tadi, ketika kita kurangi jatah tidur, lalu kita hidupkan mata kolbu dengan zikrullah, nanti kolbunya tajam. Seperti orang yang melatihkan lari setiap hari 10 kilo, 10 kilo, 10 kilo, nanti dia ajak 20 kilo juga kuat. Tapi nanti di padang mahsyar kan nggak bisa tidur, nggak ada tidur lagi. Ya? Nah ini bagian akhir. Kalau kita nggak terbiasa bangun malam hari sekarang, nanti kita kelelahan di sana, Pak. Saya tutup dengan sebuah hadis Nabi bersabda, "Aktsarukum jau'an yaumal qiyamah, aktsarukum syaba'an fid dunya." Orang yang terlalu banyak ngasih porsi untuk perutnya di dunia adalah orang yang paling lapar di akhirat. Orang yang banyak tidur di dunia, orang yang nanti paling lelah nanti di akhirat. Jadi saya mengimbau, mari bangun malam nanti ya. Bangun. Kalau ketinggalan kodok. Jadi Nabi pernah mengkodok sholat sunatnya. Nah ini bagian pertama dari latihan jiwa. Mari latih ntar malam, latih itu pagi. Semoga bulan depan sudah ada hasilnya. Ya.